Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa pada program di Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV bersama saya M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Harga minyak sawit mentah atau CPO sedang mengalami momentum positif di pasar global. Selama 3 hari berturut-turut, kontrak acuan CPO di Bursa Malaysia berderap naik hingga menyentuh level tertinggi sejak Maret. Penguatan ini terjadi di tengah dinamika komoditas minyak nabati internasional dan fluktuasi nilai tukar yang memberikan gambaran kompleks terhadap arah harga. Faktor utama pendorong kenaikan CPO adalah menguatnya harga minyak nabati pesaing di bursa Dalian, sehingga memberikan sinyal positif terhadap minyak sawit sebagai komoditas substitusi. Sejalan dengan itu, pelemahan ringgit Malaysia memberikan dampak lanjutan. Ringgit yang lebih lemah membuat harga CPO relatif lebih murah bagi pembeli dari negara yang menggunakan dolar Amerika Serikat atau mata uang lainnya, sehingga mendorong permintaan. Kendati demikian, kenaikan CPO masih dibatasi oleh pergerakan harga minyak mentah yang melemah di pasar Asia. Minyak sawit biasanya memiliki hubungan dengan minyak mentah melalui pemanfaatannya sebagai bahan baku biodiesel. Saat minyak mentah melemah, atraktivitas minyak sawit sebagai alternatif energi turut berkurang. Hal ini menciptakan pola tensi antara penguatan yang dipicu oleh permintaan minyak nabati dan tekanan yang datang dari pasar energi. Menariknya, di tengah fluktuasi harga CPO global, data survei Kargo menunjukkan bahwa ekspor minyak sawit Malaysia pada paruh pertama Agustus naik antara 16,5 hingga 21,3%. Kenaikan ekspor ini menggambarkan permintaan yang kuat di pasar internasional, bahkan di saat harga minyak mentah masih tertekan. Efek kenaikan harga minyak sawit ini langsung terlihat di bursa saham Indonesia. Saham-saham emiten perkebunan sawit melanjutkan rally pada perdagangan 20 Agustus. Sejumlah saham naik 2 digit seperti BWPT, GZCO, dan PTPS yang melonjak lebih dari 15%. Pelaku pasar melihat harga CPO yang menguat sebagai sentimen positif bagi kinerja keuangan emiten-emiten tersebut. Mengingat pendapat mereka sangat tergantung pada harga jual komoditas. Rally saham CPO juga didorong oleh faktor fundamental. Program B40 yang digarap oleh pemerintah Indonesia dipandang akan menjadi pendorong permintaan domestik CPO dalam beberapa tahun ke depan. Program ini menyatakan kewajiban pencampuran 40% biodiesel berbasis sawit dengan 60% solar. Kebijakan tersebut bukan saja meningkatkan serapan domestik, tetapi juga memberikan landasan bagi stabilitas permintaan di masa depan. Di sisi pasokan, industri sawit di Indonesia dan Malaysia diperkirakan tidak akan meningkatkan produksi secara signifikan dalam waktu dekat. Terbatasnya ekspansi lahan dan faktor cuaca menjadi kendala, sehingga keseimbangan antara pasokan dan permintaan cenderung ketat. Kondisi ini memberikan potensi bagi harga untuk bertahan di level yang relatif tinggi. Akan tetapi, prospek positif ini bukan tanpa tantangan. Pertama, dari sisi regulasi internasional. Negara-negara di Eropa tetap menekankan isu keberlanjutan dan lingkungan. Mereka mendorong batasan impor produk turunan sawit dengan alasan deforestasi dan emisi karbon. Kendati pemerintah Indonesia terus melakukan lobby, isu ini masih berpeluang menekan permintaan dari Eropa. Yang kedua, harga minyak nabati global bergerak sangat fluktuatif dan saling mempengaruhi. Minyak kedelai, rapeseed, dan sunflower oil merupakan pesaing langsung dari sawit di pasar internasional. Jika produksi minyak nabati lain meningkat, maka harga CPO berpotensi tertekan. Yang ketiga, ketergantungan pada pergerakan minyak mentah juga menjadi faktor risiko. Saat harga minyak mentah melemah, demand untuk biodiesel turun, sehingga permintaan CPO untuk energi pun mengalami tekanan. Situasi ini sudah terlihat dalam perdagangan terkini ketika CPO melemah bersama minyak mentah, meski hanya untuk jangka pendek. Dari sudut pandang pasar saham, hubungan antara harga CPO dan saham emiten perkebunan relatif langsung. Saat harga CPO naik, laba perusahaan berpeluang tumbuh dan mendorong harga sahamnya. Sebaliknya, saat harga CPO melemah, pelaku pasar cenderung berhati-hati. Namun, pergerakan saham juga dipengaruhi oleh sentimen global, kebijakan domestik, dan strategi masing-masing emiten. Dalam konteks yang lebih luas, penguatan sawit juga berdampak pada perekonomian nasional. Sebagai komoditas ekspor unggulan Indonesia, naiknya harga sawit memberikan dampak langsung terhadap surplus perdagangan dan penerimaan devisa. Hal ini ikut memberi sentimen positif bagi rupiah, terutama ketika neraca perdagangan mengalami tekanan dari sektor migas.
Pada akhirnya, industri sawit Indonesia masih memiliki prospek cerah, didukung oleh permintaan yang kuat, program biodiesel domestik, dan keterbatasan pasokan global. Namun pelaku pasar dan pengambil kebijakan perlu mewaspadai risiko-risiko yang ada, mulai dari kebijakan perdagangan internasional, kompetisi minyak nabati, hingga gejolak harga minyak mentah. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya M. Faizal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.